menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sama-sama kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Sungguh kita berbangga, bersukacita, membawa syukur karena Tuhan kita setia. Tuhan kita sungguh baik, amat baik. Kalau hari ini kita semua boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah secara online, saya percaya saudara pun tetap mengasihi Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama. Saya akan menyapa bagi saudara-saudariku semuanya yang dimana saudara berada hari ini. Saya mulai dari benua Australia. Haleluya. Apa kabar keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne? Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok PA Peniel yang ada di kota Melbourne dan ada di Brisbane. Saya percaya di tengah-tengah masa yang seperti ini, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk membawa lawatan, menjadi berkat bagi benua Australia. Haleluya. Bahkan juga bagi saudara-saudariku semuanya yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Bandung, Jawa Barat. Di sana ada keluarga GKI Suelaim yang ada di Bandung. Demikian juga GKI Suelaim yang ada di Citra Raya, Tangerang, Provinsi Banten. Dan demikian juga bagi saudara-saudaraku di dalam kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Jakarta, baik juga yang ada di Sumatera, di kota Medan, baik juga yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, juga meliputi kota Semarang, Surakarta, Suro, Wonogiri, Klaten. Saya percaya dimanapun saudara berada, bahkan juga saya nyatakan bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship hamba-hamba Tuhan Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, baik juga yang ada di NTT, di Kabupaten Rotendao, bahkan juga yang ada di Kepulauan Banggai, Pulau Peleng, Sulawesi Tengah. Dan juga saya katakan bagi saudara-saudaraku semuanya, dimanapun saudara berada, dari manapun denominasi gereja saudara yang bersama-sama hari ini untuk ibadah hari ini. Mari bersama-sama untuk kita menikmati kemurahan Tuhan melalui ibadah hari ini. Haleluya. Sebelum kita beribadah bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Dan kami bangga kepadamu. Dan biarlah hari ini kami datang di hadapan Tuhan, karena kami rindu berjumpa dengan Engkau.
Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati akan suasana surgawi boleh terjadi dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bagi kami semuanya. Dan darah-Mu Yesus Kristus, darah-Mu itu yang menjadi tanda bagi kami Tuhan. Sebab kami percaya darah-Mu yang menebus dosa kami, yang menyucikan hidup kami. Darah-Mu yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih Tuhan, darah-Mu telah membenarkan kami, sehingga kami diluputkan, dibebaskan, diselamatkan dari murka Tuhan. Kami terima perkenanan-Mu dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Kami percaya ada darah-Mu yang meliputi kami. Juga ada tembok api di sekeliling kami, dan malaikat Tuhan berjaga-jaga. Bahkan tempat di mana kami pakai untuk ibadah online kudus karena darah-Mu juga tercurah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang tak tertandingi dan tidak ada yang menyamainya. Sebab itu mari nyatakan melalui pujian kita hari ini. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya saudara. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Yesus jawabannya, Dia juru selamat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, ya Tuhan, mari lakukan Tuhan. Mari Kau nyatakan sekali lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin saudaraku. Karena itu kita percaya bahwa Dia Tuhan, Dia Alfa dan Omega. Mari sekali lagi nyatakan bahwa Dia Alfa, Dia Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari dengan iman, dengan kerinduan, kita mau rindukan Tuhan. Lakukanlah lagi, amin, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi nyatakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Mari saatnya kita masuk di dalam penyembahan untuk kita menyembah Dia, membawa syukur kita kepada Dia. Mari kita mau menyatakan bahwa Dia sungguh baik, sangat baik. Mari alami kebaikan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah lalai. Janjinya ya dan amin, dan Dia sungguh yang terbaik. Mari sama-sama. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived on the goodness of God.
darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, Amen. and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Singing together. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, And all my life you have been faithful, amen, amen. and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness Singing together.
Yes Lord, thank you Lord, thank you Lord. Your love is for me. It's so good to me. God is so good. Yes, you are wonderful. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. One again. God is so good. God is so good. Amen, amen, amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. More singing. God is so good. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Biar hari ini kami alami kebaikan-Mu. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, yang menjamah setiap kami. Engkau yang puaskan kami, segarkan kami, pulihkan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. God is so good. Yes Lord, God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan, ya Yesus baik bagiku. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Tuhan, biar kebaikan-Mu kami alami, kami rasakan. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi, lebih lagi nyatakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus baik. Yesus baik. Mari sekali lagi nyatakan, ya Yesus baik. Ya Yesus Mari mengucap syukur saudara. Mari sembah Dia, mari nyatakan Tuhan kau baik. Tuhan kau sangat baik Tuhan. Tuhan kami berdoa.
Penyembahanmu sungguh indah. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang ada sekarang ini, kami mau berkata Engkau baik. Rancangan-Mu indah bagi kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Bikarala bakase. Ku sapa Tuhan. Mari Tuhan, kekuatan-Mu yang memampukan kami untuk berdiri menyembah-Mu. Biar mulut kami memuji Engkau, mulut kami memuliakan Engkau, sebab kebaikan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Haleluya. Ya adalah mari terus saudara, mari terus bawa syukur-Mu, bawa penyembahan-Mu kepada Dia. Terima kasih. Engkau baik, Engkau yang kami perlu. Mengalir kuasa Roh-Mu Tuhan, mengalir menjamah kami. Haleluya. Jesus, kami panggil nama-Mu. Yesus, kami rindu Engkau, kami perlu Engkau, kami percaya Engkau. Tuhan, Ku sanggup, Tuhan, Ku sanggup. Haleluya. Ini penyembahan kami, ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, saya ajak dimanapun kau berada, apapun keadaan hidupmu, mari dari dasar hati yang paling dalam nyatakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari nyatakan, Bapa, Bapa, Engkau baik. Ya, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Saudara, saya ajak sekali lagi, mari panggil Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau. Berilah senyum kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tuhan, ini kami berikan kepadamu. Kami nyatakan kami perlu Engkau. Engkau sungguh baik. Aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
Tuhan kami. Ini yang kami katakan dari hati kami yang paling dalam. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian kami naikkan bagimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, aku memujimu. Aku memujimu Bapa. Aku memujimu. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari dengan bangga, dengan senang hati nyatakan, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terpujilah namamu, Engkau yang termulia. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Mari sekali lagi nyatakan, sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia. Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Mari untuk kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk deklarasi. Kita nyatakan iman kita menyatu dengan Tuhan, sehingga apa yang kita katakan terjadi karena kuasa-Nya. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus
oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Mari sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik.
kasih yang terindah telah ku terima. Kami percaya yang terbesar kami terima darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, mulia namamu, Yesus. Mulia, mulia namamu, Yesus. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan terus menggali kebenaran firman supaya kita dapat mengerti dengan baik dan benar. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir di hadirat-Mu sekali lagi. Kami akan terus mempelajari kebenaran firman-Mu, dan kami menyatakan dengan iman kami bahwa kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, understanding-Mu yang membuat setiap kami, baik kami yang membagikan firman-Mu dan jemaat-jemaat-Mu yang mendengar kebenaran-Mu, dimanapun mereka berada, mereka mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang menebus kami, menguduskan kami, memperdamaikan kami, dan membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, hari Kamis kemarin kita sudah belajar mengenai kenaikan ke surga. Dan kita akan lanjut lagi. Kami ingin mendalami lebih dalam lagi. Tuhan mempunyai rencana dan rancangan untuk meninggalkan kita. Tetapi kita pengen lihat apa yang Tuhan janjikan. Dan saya berharap Anda mulai mengerti sekarang setiap janji-janji Tuhan. Jangan pernah kita menganggap itu otomatis. Tetapi kita harus merespon
Dan respon kita cukup jelas, percaya. Dan kita tahu kalau kita percaya kita nggak boleh diam. Harus ada satu langkah yang menyatakan percaya kita. Sekarang saya akan memberikan judul pada khotbah kali ini. Judulnya yaitu Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya akan ajak Anda untuk membacanya mulai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ayat yang ke-16. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa di surga, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 16 ini sering kali ditafsirkan yang berbeda. Dan dari sini kita mulai mengerti bahwa Yesus akan minta kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, tidak berhenti di situ, tidak titik, supaya Ia, penolong yang lain tadi, menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah ini penolong yang lain? Ayat 17 berkata, yaitu. Jadi nggak boleh diterjemahkan dengan yang lain, yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga supaya roh kebenaran ini menyertai kita semua selama-lamanya. Wow. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia di sini adalah orang di luar yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak dapat menerima Dia, tidak dapat menerima roh kebenaran itu. Sebab dunia tidak melihat Dia. Roh kebenaran, mata kita tidak mampu untuk melihatnya. Roh Kudus tidak mampu dilihat oleh manusia. Tapi untuk orang yang percaya, dia akan ngerti itu. Dan tidak mengenal Dia. Orang di luar yang percaya kepada Yesus, mereka tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam secara terus-menerus. Secara terus-menerus Dia diam bersama-sama dengan Anda dan saya. Oh, haleluya. Nah, kemudian ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Stop dulu ya. Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Yatim piatu diketahui bahwa tatkala ibunya, bapaknya tidak ada bersama dengan kami karena meninggal, maka orang yang ditinggal ini yatim piatu. Ya, puji Tuhan. Tuhan izinkan saya pada posisi seperti itu, yatim piatu. Umur 3,5 tahun ibu saya meninggal, saya umur 10 tahun papa saya meninggal. Yatim piatu lengkap. Saya ngerasain persis bagaimana kondisi yatim piatu, ya. Tapi saya tidak bisa tinggal di situ. Saya harus menjalani kehidupan ini. Saya harus memikirkan bagaimana yang harus saya lakukan. Saya adalah anak yang ke-8, ya. Jadi ngerti persis. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak meninggalkan Anda dan saya, orang-orang yang percaya kepada Dia, yatim piatu. Tidak. Tuhan tidak membiarkan Anda seperti yatim piatu. Nah, kita ingin terus menggali apa yang Tuhan janjikan ini. Tadi di dalam ayatnya yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa,
Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran akan menyertai Anda selama-lamanya. Anda disertai oleh roh kebenaran. Ya. Oke, jadi kita tahu bahwa roh kebenaran itu menyertai Anda dan saya secara terus-menerus. Oke, kita lihat ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini jaminan yang Tuhan berikan. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya, tadi saya katakan tugas kita percaya. Dan kalau percaya kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh menganggap bahwa ini otomatis akan terjadi dalam hidupmu. Tidak. Tapi tatkala kita percaya, nah, reaksi percaya inilah yang harus terus kita gemakan. Caranya bagaimana? Mengakuinya. Ya. Saya ajak Anda untuk melihat sekali lagi supaya kita tidak salah. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow. Kemudian ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Banyak orang-orang Kristen yang salah. Alkitab baru saja kita baca. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan Anda dan saya sebagai yatim piatu. Yesus berjanji bahwa Dia tetap ada bersama dengan Anda melalui roh kebenaran itu. Dan penyertaan Tuhan itu secara terus-menerus sampai kita menyelesaikan hidup kita di muka bumi ini. Terus-menerus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti itu? Realisasinya bagaimana? Ya. Tadi saya katakan kita harus mempunyai konsep yang jelas, langkah yang jelas terhadap janji ini juga janji-janji Tuhan yang lain tidak boleh kita biarkan begitu saja. Kita harus merespon, percaya. Kesalahan yang sudah dan sering kali dilakukan oleh orang percaya adalah tatkala menerima janji seperti ini, wah berbunga-bunga, tapi berhenti di situ dan menantikannya. Dan tatkala tidak terjadi, maka mulai kecewa kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur saya juga boleh mengalami hal seperti itu. Saya menantikan janji Tuhan, tidak pernah terjadi. Dan tatkala tidak pernah terjadi, saya mulai mengoreksi di mana salahnya. Bukankah ini yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan. Sementara kita mendengar Alkitab, Tuhan berkata, apa yang telah difirmankan Tuhan akan Tuhan lakukan. Ya, coba kita menengok sebentar, yaitu Roma pasalnya yang ke-9, ya, supaya Anda paham ini. Jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Oke, Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan sendiri akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Yang sudah pernah Tuhan janjikan akan Tuhan lakukan di bumi ini. Oh, haleluya, ya. Nah, terus bagaimana? Jangan pernah kita diam. Ini janji Tuhan, harus kita respon. Respon yang benar adalah mempercayainya. Dan percaya ini kita tidak menolak apa yang Yesus katakan, tapi kita menerima yang Yesus katakan. Dan menerima yaitu mengakuinya kembali. Nah, kembali kepada Yohanes 14 tadi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain.
supaya penolong yang lain tadi menyertai kita selama-lamanya. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, aku berdiri atas Yohanes 14 ayat 16. Yesus telah minta kepada Bapa di surga seorang penolong yang lain yang akan menyertai aku selama-lamanya. Ya. Katakan, kita mulai dengan mempercayainya. Apa yang Tuhan janjikan, kita percaya. Kita mulai memperkatakan. Ya. Kita katakan, terus setiap kali kita katakan, roh penolong itu menyertai aku selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-17. Roh kebenaran. Yang dijanjikan itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran itu, sebab dunia tidak melihat roh kebenaran itu, dan tidak mengenal roh kebenaran itu. Tetapi aku mengenal roh kebenaran itu, sebab roh kebenaran itu menyertai aku, dan akan diam di dalam aku. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah roh yang membuat Anda menjadi benar. Anda dibuat menjadi benar dengan melalui perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu roh. Roh yang dapat membuat hidupmu menjadi benar. Oh, haleluya. Ada satu ayat yang perlu saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda boleh mengerti. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Ini firman kebenaran. Anda dan saya, dimanapun Anda berada, janji Tuhan berkata, Anda dan saya sudah dibenarkan dengan darahnya, darah Yesus. Yang dibenarkan apa? Hidup kita, masa depan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, semua sudah dibenarkan. Anak-anak kita sudah dibenarkan. Nah, kalau Anda percaya, akui ayat ini. Tuhan, aku beserta keluarga besarku, aku, istriku, anak-anakku, mantu-mantuku, cucu-cucuku, semua sudah dibuat benar. Kalau kita ngerti reaksi yang harus kita kerjakan seperti ini, kita buktikan, ya. Sebab apa yang telah Tuhan katakan, tatkala kita percaya, Tuhan akan melakukannya di muka bumi ini, sempurna, tidak ada yang kurang, dan segera. Oh, haleluya. Saya berulang kali saya mendengar orang bersaksi, ya, seorang ibu bersaksi bagaimana dia belum berhasil membawa suaminya mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu dia ketemu sama saya, dia berkata, 37 tahun saya sudah menikah, tapi saya belum berhasil. Dia berkata, ajarin saya untuk bisa membawa suami datang kepada Yesus. Saya berkata bahwa ada janji Tuhan di dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-6. Coba kita baca ya. Ini dalam rangka supaya kita bisa mengalami janji Tuhan. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus, kataku di sini Yesus, jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ada janji yang Tuhan sampaikan bahwa kalau ya tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga. Berarti untuk membawa seseorang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk si A.
tariklah dia supaya dia boleh percaya kepada Yesus. Ini yang harus kita doakan. Jadi jangan main kita langsung ngomong, ndak doa dulu. Karena kalau kita ingin berhasil ya kita ikutin yang firman Tuhan katakan. Saya kasih tahu kepada yang tadi saya ceritakan itu, bagaimana caranya supaya kita bisa membawa suaminya. Nah, puji Tuhan, dia mempraktekkannya. Dan tak lama setelah itu, ya, dia ajak suaminya untuk mengenal Tuhan, untuk mengikuti fellowship, dan akhirnya dia mau. Ya. Oke, kita kembali lagi. Yesus dengan darahnya membenarkan kita. Nah, sekarang tahukah Anda apa saja yang dibenarkan oleh Yesus dalam hidup kita? Seluruh hidupmu, seluruh aspek hidup ini sudah dibenarkan. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mulai mengakui. Mungkin Anda punya pergumulan dengan anak-anak. Mungkin Anda punya pergumulan dengan keuangan. Mungkin Anda punya pergumulan dengan kesehatan. Ya. Masalahnya adalah satu, tahukah Anda bahwa perkataan yang Yesus katakan tidak bisa dibatalkan? Kalau dia berkata bahwa aku sudah membenarkan dengan darahku, itu harus terjadi, itu janji Tuhan. Masalahnya adalah kita masih belum bisa menerima bahwa perkataan Yesus itu kebenaran yang harus terjadi. Masih seringkali bimbang. Kenapa bimbang? Karena orang-orang di sekeliling kita ini tidak mendukung dengan imanmu. Maka saya selalu katakan, kita ini harus punya kelompok yang mendukung iman kita. Orang-orang yang punya iman yang sama. Inilah yang harus kita kerjakan. Tatkala Anda mendengar firman, Anda menyala-nyala, tapi nanti pulang ke rumah atau berjumpa dengan teman-teman yang menolak itu, ini yang membuat gambarannya seperti begini. Anda mengendarai mobil, ada gas dan ada rem. Ya, kadang-kadang Anda kumpul dengan orang-orang yang membuat imanmu bangkit. Wah, gasnya keinjak kencang. Tapi begitu pulang, kita kumpul dengan orang-orang yang menolak itu. Kita rem lagi. Ya, gas dan rem ini. Ya. Nah, terus bagaimana? Anda harus terus pelihara bagaimana imanmu ini yang bertumbuh ini terus bisa diberi kesempatan untuk growing up. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang membuat imanmu down? Anda punya keputusan. Ya. Ambil satu keputusan. Anda akan pelihara iman atau Anda tidak pelihara iman. Oke, inilah percaya. Ya. Saya akan tunjukkan satu lagi, Yesaya pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Yesaya 45, ayat yang ke-23. Ya, firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, Tuhan berkata, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan sudah bersumpah demi namanya sendiri. Apa yang disumpahkan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulutnya Tuhan telah keluar kebenaran. Terus, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa ditarik kembali. Nah, bagaimana firman ini bisa terjadi dalam hidup kita? Tatkala kita percaya. Ya. Kita percaya, kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita akui. Ya. Oke, kembali kepada Injil Yohanes tadi. Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Ya. Banyak janji-janji yang telah kita baca di dalam pasal yang ke-14. Dan kita akan mengalami, bagaimana kita mengalaminya tatkala kita percaya. Kemudian dikatakan roh kebenaran ayat 17. Roh kebenaran.
Yang menyertai Anda dan saya adalah roh kebenaran. Ya. Bagaimana roh kebenaran ini menyertai Anda dan menyertai saya? Melalui janji-janji yang Alkitab katakan. Ya. Roh kebenaran. Saya akan tunjukkan kepada Anda lagi salah satu kriteria roh yang harus kita pegang, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-63. Firman Tuhan berkata begini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Di sini perkataan Yesus. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada kita adalah roh yang dapat memberi kehidupan. Roh itu adalah perkataan Yesus yang Yesus katakan, memberi kehidupan. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita mulai ngerti bahwa roh kebenaran, perkataan-perkataan Yesus yang membawa kepada kebenaran. Oh, puji Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu bagaimana roh kebenaran ini menyertai Anda dan saya, Anda harus membaca apa yang Alkitab katakan. Semua janji-janji itu Anda katakan. Kalau Anda membacanya sebulan sekali, ini yang akan merepotkan. Ya. Kalau Anda membacanya sebulan 2 kali juga masih merepotkan. Yang benar dan yang harus Anda kerjakan, kesungguhan hatimu ini harus muncul. Kita perkatakan, kita baca firman setiap hari. Setiap hari. Nah, roh kebenaran itu akan masuk di dalam rohmu, menyertai kamu. Bagaimana roh kebenaran menyertai Anda dan saya setiap kali? Kalau Anda membacanya sebulan sekali, ini yang akan timpang, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tidak akan. Aku datang kembali. Tuhan janji datang kembali. Tidak meninggalkan Anda yatim piatu melalui firman-Nya. Firman-Nya ini yang Dia janjikan itu. 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Orang di luar sana, orang yang gak percaya kepada Yesus, gak lihat. Tapi Anda yang percaya kepada Yesus, Anda lihat. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab Yesus hidup. Semua orang percaya mengakui Yesus hidup. Bisa interaksi. Banyak orang Kristen yang mempunyai pengalaman-pengalaman interaksi dengan Yesus. Dan yang Yesus katakan selalu terkait dengan firman yang kita punya. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Waktu itulah kamu akan tahu. Kapan itu waktu itulah? Bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Ya, tatkala kita terus interaksi melalui firman-Nya, itulah yang membuat kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan Bapa, Yesus ada bersama dengan Anda. Oh, haleluya. Pada waktu itulah kamu akan tahu, ya. Kapan itu momentumnya? Waktu Anda terus interaksi dengan firman, Anda baca firman, Anda akui, ya. Oke, sekarang ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Nah, bagaimana Anda memegang perintahnya? Tatkala Anda percaya, Anda akui. Dan tatkala Anda memperkatakan sesungguhnya Anda sudah melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Jadi siapapun yang memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Tatkala Anda mengasihi Yesus, Anda mulai memasukkan janji firman itu di dalam rohmu. Anda akui, dan ternyata ini akan berdampak. Apa dampaknya? Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Kalau Anda ngerti rahasia ini, tatkala firman tadi masuk di dalam rohmu, dan Tuhan pun akan menyatakan diri kepada Anda dan saya melalui firman itu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam dirimu. Matikan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda diperintahkan suruh mematikan. Ya, Anda tulis di komputer, print, tulisannya cukup gede, ya. Walaupun sinar agak redup, Anda tetap bisa baca. Akui ini bahwa cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan sudah Anda matikan. Anda akui. Dan apa yang terjadi? Suddenly, tiba-tiba Anda tidak mengikuti apa yang sudah Anda matikan. Nah, tatkala Anda mengalami yang Tuhan janjikan, sesungguhnya Anda sedang berjumpa dengan Tuhan, membuat Anda tidak dikuasai lagi oleh yang duniawi tadi. Sekarang ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekarang Anda dibilang, suruh buang, ikutin aja. Demi nama Yesus, sekarang aku membuang kemarahan yang ada di dalam diriku. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Aku buang semuanya. Anda katakan setiap kali, kalau Anda punya mulut tidak bisa dikontrol. Ayo, print Kolose 3 ayat 8 ini, print, taruh di mana Anda sering ada. Meja, kursi, di mana Anda sering duduki, taruh di situ. Taruh di temboknya atau taruh di bawah kaca. Dan Anda setiap kali perkatakan. Hari-hari ini saya sedang ajak Anda untuk mempelajari kepenuhan kealahan itu. Kepenuhan kealahan yang ada di dalam Kristus itu sekarang mengalir dalam hidupmu. Oh, haleluya. Anda ngerti rahasia ini. Anda mulai mengakuinya. Nanti ya, orang-orang di sekeliling Anda akan melihat perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Oke? Dan bagaimana dengan kondisi yang terjadi dalam hidup Anda? Itu pun akan diubahkan oleh atmosfer yang tatkala Anda akui itu akan menumbuhkan atmosfer yang baru. Ya. Kalau dulu Anda dikuasai dengan gagal, kalau dulu seringkali Anda dikuasai oleh penyakit, belum sembuh sudah muncul lagi. Terus begitu. Anda mulai berkatakan, Tuhan, kebenaran firman-Mu ada di dalam aku. Engkau berjanji, darah-Mu membenarkan tubuh. Tubuh yang bagian mana? Kepala. Kepala ini sering migrain, kepala ini sering vertigo. Aku katakan ada darah Yesus.
darah Yesus ini telah membenarkan kepala dan beserta isinya, saraf-sarafnya, otot-ototnya, pembuluh darahnya, semua sudah dibuat benar. Berani nggak Anda mempraktekannya? Ya puji Tuhan, semenjak saya mengerti kebenaran ini saya terus praktek. Saya terus praktek. Oh haleluya. Saya terus praktek. Saya praktekkan terus. Apa yang terjadi? Terjadilah persis seperti yang saya katakan. Ya. Saat saya membagikan firman ini, saya mendapatkan rasa bahwa kepala ini berat. Oke, siapapun Anda. Kalau Anda percaya, ikutin saya. Tuhan Yesus, aku menerima darahmu, aku taruh di kepalaku. Bagian belakang ini, yang berat di bagian belakang ini. Darah Yesus, firman Tuhan berkata, telah membuat benar kepalaku beserta isinya. Pembenaran sudah terjadi. Kalau sudah dibuat benar, maka sakit yang membuat berat di kepala ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dan aku percaya itu terjadi dalam nama Yesus. Oh haleluya. Masalahnya adalah kita ini sering kali takut untuk praktek. Takut untuk dicerca orang. Nggak usah takut. Ini bicara iman. Bicara iman. Ya, bicara iman itu kalau saya boleh gambarkan ya. Ada seseorang yang tidak bisa membedakan warna merah dan warna coklat. Ya. Sesungguhnya warnanya merah. Tapi orang itu bilang, enggak coklat. Sampai kapanpun dia akan selalu bilang coklat. Diberitahu ini merah, susah sekali. Susah sekali. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan iman? Sama. Apa yang Yesus katakan, kita harus merespon dengan iman kita. Akui aja. Ya, akui. Banyak pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan izinkan saya alami beserta keluarga. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Saya mempraktekkan darah Yesus yang membenarkan itu tadi. Tatkala Anda percaya, saya hanya berani menantang. Ayo, buktikan. Nanti Anda akan melihat. Pembuktian itu benar adanya. Ya, kembali lagi kepada kitab yang sedang kita pelajari ini, Yohanes pasal yang ke-14. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan berjanji tidak meninggalkan Anda yatim piatu. Roh kebenaran itu tetap menyertai Anda dan menyertai saya sampai selama-lamanya. Ya. Penyertaan itu kita perkatakan melalui firman, roh kebenaran itu tinggal bersama dengan saya. Ya. Dan bukan cuma tinggal, tetapi ada banyak yang Tuhan janjikan. Tadi saya sudah ambil contoh di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Ya. Galatia 6 ayat 17, firman Tuhan juga berkata, coba kita lihat Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, menyusahkan Anda. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Yesus menebus Anda dengan darahnya. Yesus tidak pernah menebus Anda dengan uang, dengan emas, dengan perak. Tidak. Yesus menebus Anda dengan darahnya. Anda percaya? Anda katakan, Tuhan Yesus, pada tubuhku ada tanda-tanda milikmu, yaitu darah. Engkau menebus aku dengan darahmu. Sekarang pada tubuhku itu ada tanda-tanda milikmu. Dan engkau berkata, tidak boleh ada orang-orang. Orang itu kalau mau bikin susah kita, dia akan menciptakan atmosfernya. Dia akan menciptakan situasi kondisinya. Anda boleh mengatakan, tidak boleh ada orang-orang yang bikin susah saya. Tidak boleh ada situasi kondisi yang bikin susah saya. Bahkan katakan, tidak boleh ada roh jahat pun yang akan bikin susah saya. Anda percaya, katakan itu.
Inilah roh kebenaran yang diberikan oleh Yesus kepada Anda dan saya. Supaya apa? Janji Tuhan ini, roh kebenaran ini muncul terus dalam hidupmu. Inilah pengalaman iman, ya. Oke, saya berharap Anda mulai nangkep sekarang bahwa Yesus menyertai Anda dan akan diam di dalam Anda melalui apa? Roh kebenaran, melalui firman-Nya. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Ya, mari kita buktikan, mari kita praktekkan supaya iman kita itu benar-benar terjadi. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami dengar. Dan kami tahu firman-Mu, janji-janji-Mu itu adalah roh kebenaran. Yang tatkala setiap kali kami membacanya, kami terima, dan roh kebenaran itu ada di dalam kami, menyertai kami selama-lamanya, kontinuitasnya ada, kami merasakannya, kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini, seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudaraku, kita akan mendeklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku telah Kau ambil. Dan Kau tanggung di tubuhmu sendiri sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan perkataan iman kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, aku terima darah-Mu yang sudah membebaskan aku ini. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan perkataan iman lagi. Terima kasih Tuhan, aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berjanji, Engkau memberikan hidup kekal kepadaku. Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal itu. Dan Engkau berjanji di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan. Tuhan, ini iman kami. Kami percaya, kami juga setuju Engkau wujudkan dalam hidup kami. Seperti di dalam Roma 5 ayat 9, Galatia 6 ayat 17, Tuhan, soal darah-Mu. Kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan firman-Mu berkata bahwa darah-Mu ini menjadi tanda bagi kami. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai kami. Tidak boleh ada orang-orang, roh-roh jahat, situasi kondisi yang akan mencelakai kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami percaya dan kami telah melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan berdoa untuk doa syafaat. Mari kita lanjut doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka sudah mendengar kebenaran ini
Dan biarlah mulai hari ini ke depan mereka ngerti bahwa Yesus berjanji menyertai kami selama-lamanya melalui kebenaran firman yang kami ngerti dan kami terima. Dan kami percaya kebenaran firman yang sudah masuk di dalam kami akan bertumbuh, membuat iman kami menjadi kuat. Ajari juga jemaat-Mu untuk praktek Tuhan, praktek firman. Pembenaran dengan darah Yesus terjadi. Dan kami mengucap syukur untuk pengertian yang boleh kami pahami ini. Kami juga terus berdoa supaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, tatkala mereka mendengar firman yang kami bagikan saat ini, rohnya boleh bangkit. Dan aku percaya itu. Kami juga sekarang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa dan negara kami kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk presiden kami yang sudah menjalankan mandat dari rakyat untuk diwujudkan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhanku terjadi pada bangsa kami. Kami terus berdoa bagi bangsa kami supaya damai yang dari Tuhan bekerja. Keselamatan yang dari Tuhan bekerja. Dan kami juga terus berdoa, gereja-Mu dimanapun mereka berada, mereka membawakan kasih agape, damai yang dari surga kepada orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya presiden beserta timnya membawa rakyat ini keluar dari kesulitan ekonomi, dari kesulitan virus corona, dan dari kesulitan virus yang baru, apapun namanya. Kami katakan, bangsa kami akan melewatinya. Karena ada Yesus yang kami sembah, yang berjanji dengan firman kebenaran itu. Dan tatkala firman kebenaran itu kami akui, kami perkatakan, itu terjadi. Terima kasih Tuhanku. Dan sekarang Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu. Aku mau berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasai anak-anak Allah yang mengerti kebenaran firman saat ini. Terima kasih Tuhanku, damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan turun atasmu yang membimbing hidupmu sepanjang hari, selama hidupmu. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan membimbing hidup anak-anak Allah ini, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi dengan bimbingan yang dari Tuhan sendiri, mereka dapat mengatasi kesulitan demi kesulitan. Dan tatkala ada jalan buntu, kebenaran firman diperkatakan dan jalan keluar itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.